Janganlah sekali-kali sahabat sekalian itu mengemis atau meminta pertolongan kepada para pejabat penguasa. Tapi sahabat sekalian seharusnya mengemislah kepada Allah, karena Allah yang menentukan segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat, kita harus senantiasa selalu menyatakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Sahabat, kita juga harus senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepadanya. Dan sesungguhnya pula setiap satu salawat kita itu, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Jadi jika sahabat sekalian, kita semua selalu senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi, maka insya Allah kita akan selalu mendapat begitu banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Oh ya sahabat, sebelum sahabat melanjut untuk menonton video ini, apakah sahabat sekalian sudah melaksanakan 5 waktunya? Yaitu mungkin pada saat sahabat nonton pada saat ini, tepatnya pada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ataupun sholat isya. Ada baiknya sahabat sekalian sholatlah dulu sebelum lanjut nonton video ini, dan semoga Allah selalu mendatangkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, amin. Dan bagi sahabat sekalian yang sudah melaksanakan waktunya sholat wajib, ya alhamdulillah, dan semoga kita senantiasa selalu diberi sifat istiqomah dalam menjalankannya, amin amin rabbal alamin. Oh ya sahabat, di video kali ini saya akan memberikan tips agar sahabat sekalian yang sedang ingin ikut tes seleksi untuk CPNS bisa dengan mudah, dan insya Allah mudah-mudahan bisa lulus ya, amin. Adapun beberapa tahapan atau yang harus kita lakukan di sini, dan semoga teman-teman sahabat sekalian bisa menjalankannya dengan istiqomah, dan semoga Allah mendatangkan pertolongan kepada kita semua, terutama kepada sahabat-sahabat sekalian yang sedang membutuhkan informasi ini, yang ingin melaksanakan ujian CPNS ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu, janganlah sekali-kali sahabat sekalian itu mengemis atau meminta pertolongan kepada para pejabat penguasa. Tapi sahabat sekalian seharusnya mengemislah kepada Allah, karena Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi sahabat sekalian haruslah mengemis kepada Allah ya. Caranya gimana? Ada berbagai cara kita mengemis kepada Allah ya. Nah, pertama, baguskan dulu niat ya sahabat ya. Niatnya untuk ikut seleksi ini harus dikasih bagus. Baguskan niatnya. Setelah niatnya bagus,
Terus sahabat sekalian, sebaiknya juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah taubat ya. Dan semoga Allah menerima sholat taubat kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun besar sekalipun yang selama ini kita lakukan. Nah, itu dia sahabat ya. Kita harus sholat taubat dulu. Setelah kita melaksanakan sholat taubat, kita harus memperbanyak, yaitu berzikir kepada Allah. Sering mengagung-agungkan nama Allah, mengingat nama Allah, baik dalam hati maupun dalam lisan. Sehingga insya Allah akan selalu mendatangkan pertolongan kepada kita semua. Terus kita juga harus senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena tadi satu salawat saja itu Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Jadi kita sering-sering mungkin bersalawat kepada baginda Nabi, maka Allah akan memberikan begitu banyak kebaikan, insya Allah. Dan semoga sahabat sekalian bisa selalu istiqomah menjalankannya. Walaupun nantinya, wallahu alam, sungguhnya Allah yang menentukan. Walaupun nanti hasilnya sahabat belum rezeki, mudah-mudahan sahabat sekalian selalu istiqomah dalam menjalankan ikhtiar-ikhtiar ini. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan lebih baik lagi. Amin. Terus selanjutnya sahabat ya. Tadi sudah sholat sunat taubat, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi. Nah, terus sahabat sesering mungkin diusahakan untuk selalu berwudu ya. Selalu melaksanakan wudu, menjaga wudunya. Jika kita sempat kita lihat tanpa wudu, bisalah kita meluangkan kesempatan untuk berwudu. Sungguhnya kalau kita sering berwudu juga, kita akan bersih insyaallah. Setelah itu kita juga harus sesering mungkin diusahakan untuk selalu melaksanakan sholat sunnah duha. Insyaallah Allah juga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan semoga kita selalu istiqomah menjalankannya sahabat ya. Dan seterusnya usahakan juga sahabat sekalian untuk sesering mungkin untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud ya, sholat malam. Dan semoga sahabat juga bisa istiqomah menjalankannya, insyaallah, amin. Terus itu ada lagi satu sholat sunnah yang lebih penting lagi sahabat ya. Dan ini yang sering saya kerjakan apabila saya mendapat masalah yang begitu serius. Saya melaksanakan sholat ini, dan yang saya rasakan alhamdulillah sangat-sangat besar manfaatnya dan sangat cepat terkabul ya, yaitu sholat sunat hajat. Nah, dimana di sini kita sholat sunat hajat itu kita memiliki keinginan, insya Allah keinginan kita itu cepat terwujud ya sahabat. Ini sering saya lakukan sahabat ya, pada saat saya ada masalah sedikit, yang saya kan sering punya masalah yang tidak mungkin saya ceritakan sama orang ya. Nah, saya sholat sama Allah, saya jalankan sholat sunnah hajat ini, dan alhamdulillah tidak sampai 1 hari permasalahan saya selesai. Dan saya sudah buktikan itu sahabat ya. Dan yang seterusnya yaitu usahakan sahabat selalu bersedekah.
Jika sahabat tidak bisa bersedekah dengan materi, sahabat bisa bersedekah dengan tenaga, ataupun sahabat bisa bersedekah dengan senyuman. Karena dengan senyuman itu juga adalah ibadah dan sedekah ya. Jadi sering mungkin kita senyum kepada sesama teman, sahabat, siapapun itu. Hilangkan rasa dengki ya di hati. Dan semoga Allah selalu mendatangkan pertolongan kepada kita semua. Amin. Dan semoga kita selalu senantiasa bisa istiqomah menjalankan hal-hal tersebut tadi ya. Itu tadi sahabat ya. Yang pertama itu kita untuk mendapatkan atau untuk mengemis kepada Allah itu tadi. Mudah-mudahan itu sudah cukup. Maaf sahabat, ada tadi kelupaan dari poin pertama ya. Yang pertama itu untuk yang kita mengemis kepada Allah, itu saya lupa satu. Yang ini juga yang paling utama bagi sahabat-sahabat sekalian. Jika kita mendengarkan suara azan di masjid, usahakan sahabat jangan menunda-nunda waktu, segeralah untuk bergegas bersiap untuk melaksanakan sholat. Jika kalian sahabat laki-laki, maka dianjurkan untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah ya sahabat. Karena pahala yang didapatkan dengan sholat berjamaah di masjid dengan di rumah itu jauh berbeda. 1 perbanding dengan 27 derajat ya. Jadi jika kita satu hari sholat di rumah itu cuma dapat 5. Sedangkan jika kita cuma 1 kali ke masjid itu sudah dapat 27. Jadi sangat jauh perbedaannya sahabat ya. Jangan sia-siakan ini sahabat. Dan ini juga satu cara untuk mendapatkan kasih sayang Allah ya. Kita memenuhi panggilannya. Bagi yang perempuan ya dianjurkan di rumah aja. Jadi itu tadi sahabat ya yang kelupaan dari poin pertama. Dan semoga kita selalu diberi dalam hati kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah selalu mendatangkan pertolongan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal amin. Terus yang kedua, poin kedua itu ini juga penting sahabat ya. Sahabat, ya namanya juga kita mau ikut tes. Jadi otomatis kita harus belajar ya. Jadi teman-teman, sahabat sekalian, sebelum melaksanakan tes itu ya dianjurkanlah untuk belajar dan berharap apa yang kita pelajari tadi adalah jawaban-jawaban dari tes yang kita akan jalani nanti. Dan semoga Allah akan menanamkan dalam hati kita setiap pelajaran yang kita pelajari itu akan melekat dalam hati kita. Dan kita nanti dimudahkan untuk menjawab setiap tes-tesnya. Dan mudah-mudahan kita bisa lolos ya sahabat. Itulah tadi sahabat ya. Oke sahabat, itu tadi beberapa poin-poin yang harus kita lakukan. Semoga bermanfaat dan semoga juga bisa kita jalankan walaupun kita tidak melaksanakan tes. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Sesungguhnya tujuan kita diciptakan di dunia ini ya kan, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu niatkan untuk ibadah. Entahkah itu berpakaian, makan, minum, usahakan minimal kita baca bismillah ya sahabat ya. Insyaallah dengan kita membaca bismillah setiap aktivitas kita, insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh ya sahabat, saya cuma menganjurkan kepada sahabat untuk senantiasa mengingat kepada Allah dan selalu hanya berharap kepada Allah.
Oke sahabat, itulah beberapa tips yang sempat saya bagikan kepada sahabat sekalian, dan semoga sahabat-sahabat sekalian bisa mengikuti tes dengan baik dan dimudahkan, dan semoga semuanya lulus. Amin amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.